Pemilihan kepala daerah menjadi agenda yang selalu melibatkan seluruh warga Indonesia. Pesta demokrasi ini membutuhkan partisipasi dari semua kalangan, tak terkecuali warga desa. Bawaslu melantik sejumlah 46.352 pengawas desa kelurahan untuk mengawasi proses tahapan Pilkada 2020. Purworejo menjadi salah satu dari 2 daerah yang memiliki calon perseorangan di Jawa Tengah. Tentu, peran pengawas desa kelurahan sangat dibutuhkan untuk memastikan dukungan yang diberikan oleh warga kepada bakal calon perseorangan. 494 pengawas desa kelurahan di Purworejo turun untuk mengawasi verifikasi faktual bakal calon perseorangan. Perkenalkan, nama saya Supangat, alamat Desa Sukagung, RT 4 RW 2, Dusun Sekangun, umur 40 tahun, pekerjaan saya sebagai swasta. Saya tertarik untuk mengikuti menjadi pengawas desa atau kelurahan. Terus saya dari awal saya pernah mempunyai pengalaman di kepemiluan. Dan saya sudah dilantik waktu itu tanggal 14 Maret 2020 sebagai pengawas desa atau kelurahan. Tantangan pertama karena ini menjadi hal yang baru buat saya, menjadi pengawas desa. Tantangan pertama saya dengan kemajuan teknologi sekarang saya harus mau tidak mau mengikuti segala informasi melalui jaringan internet, karena apalagi ini masih dalam masa-masa pandemi, jadi dibatasi untuk bertatap muka, makanya dari segala informasi banyakkan melalui internet. Dan yang menjadi kesulitan saya itu yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang memang dari awal saya memang tidak begitu paham tentang aplikasi-aplikasi tersebut. Yang tentang di lapangan, awal saya menjadi PKD atau pengawas kelurahan desa itu saya mengawasi PPS itu waktu seleksi pendaftaran calon anggota PPS desa. Itu pengalaman pekerjaan saya awal itu. Terus yang kedua itu saya ikut mengawasi pemetaan TPS di desa kami. Kebetulan desa kami di pemetaan TPS itu menjadi 5 TPS, karena mengingat geografis di desa kami cukup lumayan luas, jadi untuk mempermudah calon pemilih itu PPS membagi menjadi 5 TPS. Kebetulan keluarga saya tinggal bersama ponakan saya yang saya anggap sebagai anak saya sendiri. Itu kalau dianya masih SD, jadi kendala saya hanya kalau saya melakukan kegiatan ini di malam hari, itu terus terang anak saya sendirian di rumah, jadi kadang-kadang saya titipkan ke tetangga. Bahkan saya kemarin waktu di rapat di Kecamatan Bagelen, saya pulang sampai jam 11 malam. Jadi ya itu bagian dari resiko saya karena saya memang sudah konsekuen untuk tanggung jawab di pekerjaan saya.
Di desa saya dalam melakukan pengawasan, kesulitan saya pertama itu data yang kami dapat itu kan tidak semua warga masyarakat desa kami terdaftar sebagai yang terdaftar di situ. Kesulitan saya karena saya pertama tidak mengenal orang tersebut karena memang desa saya penduduknya lumayan banyak. Yang kedua, geografis di desa kami termasuk daerah pegunungan, jadi lumayan menguras tenaga. Ya, alhamdulillah walaupun di desa kami ada beberapa warga yang memang harus kami data, rumahnya agak terpencil, tapi dengan usaha dan ridho Allah ya, kami alhamdulillah sampai semua warga yang kami data kami tetap datangi. Cuman ada beberapa yang memang tidak bisa kami temui walaupun dari rekan PPS sudah mendatangi rumah tersebut sampai bahkan 2-3 kali, tapi ternyata yang kami datangi tidak di rumah karena mereka kebanyakan bekerja, pulangnya tidak tentu, dan bahkan ada juga yang bekerja di luar kota. Kalau menunggu di rumah yang bersangkutan lama enggak, cuman pas kebetulan waktu itu kami yang kami ya menjadi mungkin buat kenang-kenangan buat saya sebagai pengawas desa ya, sudah rumahnya jauh, kita jalan kaki dari tempat kita pakai sepeda motor, kita taruh di bawah karena memang rumahnya tidak terjangkau oleh kendaraan. Jadi kami terpaksa jalan kaki kurang lebih sekitar 500-an, ya 200-500 meter itu naik. Ternyata sudah capek-capek naik, ternyata yang kami tuju orangnya tidak di rumah, bahkan dibilang keluarga yang lain pun tidak di rumah. Jadi ya kita tidak punya hasil, kita cuma punya capek, dapatnya capek. Karena ini menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab kami lakukan dengan tetap kita semangat. Karena medannya ekstrim, kami membawa bekal baik minuman dan makanan. Kadang kami kalau sudah nggak kuat berhenti di tengah jalan, istirahat sambil minum makan. Setelah itu kami lanjutkan perjalanan lagi ke lokasi yang bersangkutan. Di situ kami kadang-kadang kecewanya begitu kami sudah capek-capek, tapi yang kami tuju ternyata tidak di rumah. Kalau menurut ketentuan di kami kan begitu yang tidak kami temui, langsung kami laporkan bahwa yang bersangkutan tidak bisa ditemui. Tapi untuk rekan PPS kan bisa ditemui sampai 2 kali. Akan tetapi apabila yang bersangkutan ternyata merantau atau bekerja di luar kota, maka PPS akan melakukan verifikasi faktual melalui video call. Kaitan dengan situasi dalam masa pandemik, memang terus terang kegiatan yang kami lakukan mau tidak mau harus sesuai dengan protokol kesehatan. Kita harus pakai masker, kita harus pakai APD yang lain. Itu memang sedikit banyak mengganggu, dalam arti mengganggu keleluasaan kita untuk melakukan atau gerakan. Kendalanya itu cuman
mau tidak mau kalau kita tidak melakukan itu ya nantinya kita menyalahi aturan karena sudah aturannya, jadi kita harus menerima aturan itu. Untuk APD, jadi tetap kita sudah dibekali dari Panwascam, jadi itu kita tinggal pakai. Kemarin tantangan kami dalam melakukan vervak itu yang pertama memberi pengertian kepada mereka-mereka yang kami vervak, karena banyak asumsi mereka itu kita seolah-olah mencari pendukung, dan jadi sudah dijelaskan, tapi mereka memahaminya itu seolah-olah kita yang mencari pendukung untuk bakal calon itu. Bahkan ada satu orang yang kami sudah memberi pengertian, kalau ditanya sama yang PPS, ditanya sebagai pendukung apa tidak, dianya menjawab tidak. Tapi begitu disuruh tanda tangan dengan surat yang dibawa sama PPS, yang beliaunya malah marah-marah, bahkan dipinjam KTP-nya untuk difoto saja jadi tidak boleh, difoto yang bersangkutan juga apalagi. Malah kami bertiga jadi sampai rumah juga mudah-mudahan tidak ketemu lagi sama orang yang seperti itu. Kebetulan pengalaman yang tadi itu pengalaman saya pertama kali, hari pertama vervak, terus ketemu orang itu. Hari berikutnya kami punya persepsi kalau hari-hari berikutnya lebih sulit lagi. Jadi kami selalu untuk menjaga antisipasi hal tersebut tidak terulang lagi, kami sama PPS tetap berusaha memberikan penjelasan dengan tujuan adanya vervak itu kepada warga-warga yang kami data. Untuk pesan-pesan kepada teman-teman PKD atau pengawas desa atau kelurahan, tetap semangat, ini tugas negara. Walaupun kita di lapangan mungkin menemukan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan atau hal-hal yang kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetap semangat, pasti jalani dengan ikhlas. Menjadi pengawas pemilu adalah tanggung jawab besar. Berbagai tantangan harus dilalui demi memastikan dan menjaga hak suara rakyat. Inilah cerita singkat dari pengawas desa kelurahan. Perjalanan mengawasi rangkaian tahapan pilkada tidak terhenti di sini, namun akan terus hingga Desember nanti. Mari bersama kita menjaga marwah demokrasi bangsa.